Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bunda dimanapun anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Ulfatul Hasanah, salah satu mahasiswa STAI Muafiz Sampang, prodi PIAUD semester 2. Nah, video saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Oni Zakia, SPDI, MPDI. Beliau salah satu dosen pengampu mata kuliah eh, manajemen pendidikan dan profesionalisme kepemimpinan. Mengenai profesionalisme kepemimpinan atau kepemimpin yang profesional, yaitu kita ketahui dulu apa lebih mendalam lagi mengenai kepemimpinan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, menurut Hersey dan Blankat Sunyonto pada tahun 2016, bahwasanya kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok. Upaya untuk memengaruhi tingkah laku ini bertujuan untuk mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujuan organisasi yang mungkin sama ataupun berbeda. Ini menurut Hersey. Sedangkan menurut Fahmi, pada tahun 2016, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, memengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ini menurut Fahmi. Sedangkan menurut Suryonto tadi yaitu hanya memengaruhi. Sedangkan menurut Fahmi yaitu mengarahkan, memengaruhi dan mengawasi. Ini seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu menurut Fahmi ini mengarahkan, itu diarahkan apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dilakukan. Kemudian memengaruhi. Apa memengaruhi? Memengaruhi itu yaitu sebuah upaya yang mana menjadi contoh bagi bawahan itu seorang pemimpin. Jadi memengaruhi dan juga mengawasi. Nah, selain mengarahkan dan memengaruhi, maka pemimpin itu juga mengawasi orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang sudah direncanakan. Kemudian, apa sih pengertian dari profesionalisme kepemimpinan? Nah, profesionalisme seorang pemimpin adalah kemampuan dalam memberi petunjuk terhadap bawahan mereka ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi seorang pemimpin itu harus memberi petunjuk. Jadi bukan cuma memerintahkan saja, tapi seorang pemimpin itu harus bisa memberi petunjuk agar apa? Agar apa yang bawahan itu kerjakan bisa tercapai dengan sesuai yang direncanakan. Nah, pemimpin profesional adalah teladan. Jika mereka tidak memenuhi apa yang diminta dari timnya, maka tim mereka juga tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi seorang pemimpin yang profesional juga harus mengerti dan meyakini dengan benar-benar semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu, pemimpin profesional adalah teladan yang memimpin dengan memberi contoh. Jadi, pemimpin yang profesional itu adalah teladan yang memimpin dengan memberi contoh. Contohnya nih, saya seorang ibu, jadi saya itu adalah seorang pemimpin bagi anak-anak saya. Jadi ketika kita pengen anak kita itu menjadi orang yang rajin beribadah, maka seorang pemimpin itu juga harus rajin dalam beribadah. Kesimpulannya, pemimpin yang profesional itu adalah teladan yang memimpin dengan memberi contoh. Contohnya nih, seorang ibu,
seorang ibu itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Nah, jika ingin anaknya suka membaca Al-Quran, maka ibunya harus suka membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jika ingin anaknya rajin beribadah, maka orang tua atau seorang ibu harus rajin beribadah. Jika anaknya ingin menjadi anak yang berakhlakul mulia, maka seorang ibu ini harus berakhlakul mulia juga. Harus bertutur kata dengan baik, harus sopan kepada anak itu, lemah lembut, maka insya Allah anak itu akan sedemikian juga. Dalil tentang kepemimpinan dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita seorang hamba atau manusia itu tercipta sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Semoga kita semua menjadi pemimpin yang profesional. Disebutkan juga di dalam hadis bahwa manusia adalah pemimpin. Dikutip dari buku Sahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis tentang pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semua adalah pemimpin, dan seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin rumah keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu pemimpin rumah suaminya dan anak-anaknya akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba atau buruh pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia adalah seorang pemimpin yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semoga kita semua menjadi pemimpin yang profesional. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga barokah manfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa di video yang lainnya.